Hai, kembali lagi bersama saya di channel Bang Jo. Kali ini Bang Jo akan menceritakan singkat cerita film yang berjudul The Impossible tahun 2012. For your info, bahwasannya film ini mengadaptasi dari kisah nyata, yaitu satu keluarga Maria Belon, wisatawan asal Spanyol yang selamat dari terjangan tsunami pada hari Natal di tahun 2004 silam. Bencana tsunami pada tahun 2004 terjadi di Asia Tenggara. Coba tebak. Yap, betul sekali. Kalau di Indonesia menyebutnya tsunami Aceh. Oke, tidak perlu banyak bicara lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Film ini dimulai ketika satu keluarga yang berisikan 5 orang, bapak, ibu, dan 3 anak laki-lakinya yang akan liburan Natal di Thailand. Perkenalkan, nama bapaknya bernama Harry, sang ibu namanya Maria, dan ketiga anaknya Lucas, Thomas, dan juga Simon. Setelah mendarat dari pesawat, mereka dibimbing sama tour guide ke penginapan di Orchid Resort Hotel yang dekat dengan bibir pantai. Singkatnya, pagi pun datang. Mereka dengan gembira bermain di pantai, menyelam, dan bermain di kolam renang sekitar penginapan. Dan setelah ini, bencana pun tiba. Angin pun mulai berhembus kencang, burung-burung pun mulai berterbangan, pohon kelapa mulai tumbang, dan gelombang air laut yang tinggi menerjang penginapan tersebut. Ombak gelombang tadi menghantam keluarga Pak Heri dan juga Bu Maria. Bu Maria yang berpegangan di pohon kelapa melihat Lukas hanyut lalu berinisiatif mengejar anaknya tersebut. Begitupun Lukas yang berusaha meraih tangan ibunya. Naas, ombak kedua melaju dan menghantam mereka. Singkat cerita, setelah perjuangan mereka, akhirnya ibu dan anak ini bisa bersama. Lanjut, mereka berjalan melewati ladang tebu dan di mana Bu Maria kaki kanannya dan dadanya terluka. Di sini bikin ngilu asli. Dengan berjalan sempoyongan, akhirnya mereka sampai di dekat pohon besar. Tetapi Bu Maria mendengar suara anak kecil, lalu mereka mencarinya dan menemukan anak kecil yang masih hidup, tertutup oleh rumput dan juga sampah. Nama anak tersebut bernama Daniel. Setelah itu, mereka menuju pohon tersebut dan memanjatnya. Nah, di sini Lukas membantu ibunya naik ke pohon dengan susah payah karena kaki ibunya terluka. Singkat cerita, mereka melihat warga sekitar dan meminta bantuan. Bu Maria yang sudah tidak sanggup jalan. Nah, di sini bikin ngilu part kedua, guys. Akhirnya diseret sama mbah-mbah tua tadi. Sakitnya bagaimana itu? Dan akhirnya mereka sampai di sebuah kampung. Bu Maria yang tadi pingsan dibangunkan sama penduduk sana dan dipakaikan baju. Setelah itu warga tersebut membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bu Maria mendapatkan perawatan serta Bu Maria muntah-muntah. Entah apa yang dimuntahkannya, warnanya hitam. Setelah mendingan, Bu Maria menyuruh Lukas membantu orang-orang yang ada di rumah sakit tersebut. Lukas bertemu dengan seseorang bapak-bapak yang menyuruhnya untuk mencarikan nama anaknya. Setelah itu, banyak orang lain juga yang menyuruh Lukas untuk mencarikan nama sanak saudara mereka. Hingga akhirnya Lukas bertemu dengan seorang anak yang tak lain anak dari bapak yang pertama tadi. Bapak dan anak tersebut sangat bahagia bisa bertemu. Good job, boy. Setelah itu, Lukas kembali ke tempat ibunya dan betapa kagetnya si ibu sudah tidak ada. Entah kemana perginya. Bingung dengan hal ini, akhirnya Lukas bertemu dengan suster dan sama suster dibawa ke penampungan anak. Si suster menenangkan Lukas dan memberikan tanda pengenal nama Lukas yang ditempelkan di baju. Scene berpindah, ternyata bapaknya Lukas, Bapak Harry juga selamat dan lagi mencari Bu Maria dan juga Lukas. Dia ternyata juga sudah bersama anak kedua dan ketiga, si Thomas dan juga Simon. Setelah itu, Bapak Harry mengevakuasi keduanya untuk dititipkan ke penampungan korban bencana, sedangkan Bapak Harry tetap mencari istrinya dan juga Lukas. Singkat cerita, Bapak Harry berkumpul dengan orang-orang yang sama mencari sanak saudaranya. Lalu Pak Harry meminjam telepon salah satu seseorang yang ada di sana untuk menghubungi saudaranya yang ada di rumah. Scene berpindah ke Lukas. Lukas diperlihatkan perhiasan dan juga jam tangan. Apakah dia mengenal barang tersebut? Ternyata itu miliknya ibunya Lukas. Ternyata Bu Maria dipindahkan ke ruang operasi. Saya kira sudah meninggal ibunya tadi.
Setelah operasi luka di dada selesai, Bu Maria dipindahkan ke ruang perawatan. Dan di sini waktu Lukas menunggu ibunya yang sedang tidur, Lukas melihat anak kecil yang ternyata dia Daniel bersama seorang laki-laki. Lalu kembali lagi ke Pak Heri yang sedang mencari Bu Maria dan juga Lukas ke penampungan dan juga rumah sakit, ditemani oleh bapak yang kemarin meminjamkan ponselnya. Pak Heri bersama temannya tadi naik mobil untuk ke pengungsian dan juga rumah sakit yang ada di sana. Hingga sampailah mereka di salah satu rumah sakit. Pak Heri meminta waktu 5 menit untuk mengecek di sana, dikarenakan penumpang yang lain sudah mengecek di rumah sakit tersebut, tetapi tidak ada sanak saudara mereka. Setelah itu, Pak Heri mengecek di sana, tetapi tidak ada nama istri dan juga anaknya, yang padahal Bu Maria Lukas ada di rumah sakit tersebut. Lukas yang tadi disuruh ambil air oleh ibunya tanpa sengaja melihat kaki dari ayahnya yang sedang berjalan di lorong. Otomatis Lukas mengejar sampai di halaman rumah sakit. Scene berpindah ke adiknya Lukas, si Thomas dan juga Simon yang sedang berada di mobil bersama anak-anak lainnya. Si Simon yang kebelet pipis akhirnya turun dan juga pipis. Lalu mereka kembali ke mobil. Si Lukas yang berteriak, "Ayah!" ternyata didengar oleh Simon dan juga Thomas, yang otomatis mereka turun dan berlari ke Lukas. Setelah itu, Pak Heri yang tadi sudah mau pergi bersama rombongan yang ada di mobil juga melihat Lukas, yang otomatis mereka akhirnya bisa bertemu. Di sini bikin mewek, guys. Singkat cerita, mereka menuju ruang Bu Maria yang sedang dirawat. Di sini Bu Maria akan menjalani operasi kedua, yaitu yang luka di kaki. Diperlihatkan juga luka di dada juga luka di kaki Bu Maria akibat terkena ranting pohon pas tenggelam di sapu ombak tsunami tersebut. Pagi pun tiba, Bu Maria kondisinya tidak apa-apa, dan mereka akan dikirim ke rumah sakit Singapura untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Di dalam pesawat, si Thomas menceritakan ke ibunya bahwa tadi dia melihat Daniel lagi, bocah yang mereka selamatkan waktu sebelum naik ke pohon. Si Daniel bersama seorang laki-laki, ya mungkin itu bapaknya. Dia sangat bahagia. Tamat ending yang mengharukan ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman untuk singkat cerita film kali ini. Ya, semoga untuk korban bencana tsunami 26 Desember 2004 diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya robbal alamin. Nantikan singkat cerita film yang lain ya teman-teman. See you next time. Bye.